Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, aku Aiska. Jadi aku kali ini akan membahas tema tentang The Inner Voice, mengubah kritikan menjadi kasih sayang. Dan kali ini aku bersama narasumber yang paling keren. Ini dia Kak Safina. Halo Kak Safina. Halo Kak Iska, Assalamualaikum semuanya, aku Safina. Waalaikumsalam. Kak Safina, apa kabar Kak Safina? Alhamdulillah baik, Kak Iska gimana kabarnya? Aku juga alhamdulillah baik. Kak Safina tadi kesini naik apa? Naik motor? Oh, naik motor. Udah makan? Udah. Udah, alhamdulillah. Eh, aku mau tanya nih Kak Safina. Kan Kak Safina di IMM ya? Betul. Kak Safina tuh jadi bidang apa sih di IMM tuh? Ya Alhamdulillah aku di IMM jadi bidang Imawati. Oh, Imawati. Imawati tuh ngebahas tentang apa aja sih Kak Safina? Jadi fokusnya Imawati ini untuk kepada perempuan, jadi pemberdayaan perempuan, wadahnya perempuan untuk berkembang, berekspresi dan apa ya Kak, untuk mereka tuh bisa tahu loh apa sih bakat mereka kayak gitu Kak. Oh, berarti kalau misal kita di Imawati tuh ada prokeran apa aja tuh Kak? Ada dua Kak. Apa Yang aja? pertama ada Sispes, yang kedua ada Sispik. Sispes ini itu seperti membuat kerajinan tangan Kak. Jadi kayak kita DIY gitu. Ada buat gelang atau nanti kita melukis kayak gitu Kak, macam-macam. Kalau Sispik ini tujuannya supaya perempuan itu memiliki kemampuan untuk mengkritisi, lalu perempuan mempunyai kemampuan untuk berbicara di depan umum dan mempunyai keberanian untuk bersuara seperti itu Kak. Tadi kan Kak Safina bilang ada si apa? Sispes dan Sispik. Iya, si space. Di space itu berarti kita bisa ngebuat DIY kayak gelang-gelangan yang dijual di itu tuh ya Kak? Betul banget Kak. Jadi di Ah. sini ya Imawati bertujuan supaya perempuan ini punya wadah loh untuk mengekspresikan kemampuan mereka, untuk mengekspresikan kreativitas dan imajinasi yang mereka bisa nggak cuma ada di pikiran loh Kak, tapi mereka bisa tuangkan dalam bentuk karya nyata. Tapi kalau misalnya ini ada nggak Kak? Ngejahit ada nggak? Boleh kalau kayak Oh, boleh. Mau dong? Boleh. Nantiin ya. Boleh Kak. Kabarin aja Kak Safina. Oke. Tadi apa tadi yang terakhir? Sispik. Sispik ngebahas tentang apa? Jadi ngebahas tentang bagaimana perempuan ini meregulasi emosinya ketika sedang haid atau ketika ada suatu problem, bagaimana cara perempuan ini bisa meregulasi tuh, menetralisir emosi yang ada gitu Kak. Oh, kayak ini ya, mood swing. Betul. Berarti kayak di tema kita yang sekarang nih Kak Safina, Betul, ada yang inner Kak. voice mengubah kritikan menjadi kasih sayang. Betul banget. Ngomong-ngomong Kak, kan kita lagi ngebahas the inner voice. Menurut Kakak apa sih itu the inner voice itu tuh? Oke, baik. Menurut aku, inner voice ini adalah suara dari batin kita atau suara yang ada di pikiran kita. Itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kita, stabilisasi emosional kita, dan mempengaruhi bagaimana kita bisa produktif nih di satu hari itu, gitu Kak. Kayak misalkan, Kakak pernah nggak sih kalau lagi ngaca nih, terus kayak, ih aku kok gendutan ya? Ih kok aku kayak makin gendut gitu, pernah nggak sih Kak kayak gitu? Pernah, berarti kayak insecure gitu ya Bisa, Kak? gitu Kak. Jadi itu teman-teman contoh dari inner voice, apa ya, suara yang ada di dalam pikiran kita sendiri gitu. Tapi nih Kak, kadang kan ya, kalau misalnya kayak gitu kan suka dikritik-kritik banyak orang dan pikiran kita tuh pasti berisik banget ya Kak. Betul Itu banget. gimana Kak cara ngatasinnya tuh Kak? Nah, betul banget teman-teman. Jadi dengan adanya kritik, kadang kita suka overthinking nih ya malam-malam, apalagi dengerinnya lagu galau. Udah tuh. Aduh, itu makin-makin tuh Betul ya. banget, apalagi kalau kita ngelihat di media sosial ini orang-orang tuh di usia muda udah bisa sukses. Kadang kita mikir gimana sih caranya ya? Keren kan itu? Iya, tapi Apalagi orang-orang yang di umur 20-an yang udah punya semuanya, itu betul keren banget. Itu menjadi salah satu penyebab adanya inner voice yang bersifat kritik gitu Kak. Kadang kita kalau ngelihat video-video yang orang udah berhasil, kita kayak kok dia bisa, kok kita enggak ya. Nah, ini sebetulnya bisa menjadi hal yang baik kalau kita tuh bisa apa ya Kak, memanage gitu. Memanage pikiran kita untuk percaya bahwa kalau orang lain itu bisa, kita juga pasti bisa kayak gitu Kak. Tapi kan Kak, kita memanage nih. Tapi kan ada aja ya orang lebih mementingkan ini ya apa kata-kata orang lain daripada
misal ada banyak pujian nih, kok lu ini, tapi ada juga yang banyak yang hujatan atau bikin kita yang jadi insecure atau gimana, itu gimana tuh Kak? Nah, betul banget. Kenapa terkadang orang tuh lebih suka mengkritik ya? Karena kayak gini Kak, ibaratnya. Mungkin ya, kalau misalkan gimana caranya itu menurut aku akan kembali ke diri orang itu masing-masing, tapi bisa dengan cara yang kayak kita ubah kritik ini, bahwa kalau kita dapat kritikan berarti orang itu peduli sama kita Kak, kayak gitu. Jadi kayak nggak semua kritik ini bersifat buruk, tapi nggak semua juga kita harus ikutin gitu. Jadi ya emang kritik-kritik yang sekiranya di kita tuh emang punya pengaruh untuk kita menjadi lebih baik Kak, seperti itu. Tapi kan kata kakak ya, itu kan kritikannya ada yang positif dan ada yang negatif. Tapi kan kita nggak tahu ya, orang tuh ngeritiknya tuh gimana, dan menurut pendapat kita itu negatif. Sedangkan, bukan negatif sih, kayak lebih ke salah gitu kan. Tapi menurut dia tuh itu positif, karena dia ngasih tahu kita tuh gimana caranya gini-gini. Itu gimana Kak? Oke, balik lagi ke berarti berbeda pandangan ya. Iya, Antara berbeda. kita memandang sesuatu itu kurang baik, tapi menurut orang itu baik. Pun begitu sebaliknya, kadang menurut kita baik, menurut orang lain Nggak itu nggak baik. baik. Jadi kalau dosenku pernah berbicara, kalau misalkan pikiran orang lain itu bukan tanggung jawab kita. Jadi kalau misalkan kita lihat itu baik dan sesuai syariat ataupun tidak melanggar aturan dan etika yang ada, ya udah nggak apa-apa Kak gitu. Jadi kita ngerasa apa ya? Kita hidup untuk diri kita dulu gitu Kak. Jadi kayak lebih belajar untuk mencintai diri kita sendiri, walaupun itu susah banget Kak gitu. Untuk mencintai diri sendiri, belajar menerima kegagalan itu bukan hal yang mudah gitu digapai. Itu perlu proses yang benar-benar bisa buat kita ngerasa kita ini berharga kayak gitu. Berarti cara ngubah inner kritik kita itu apa namanya? Buat kasih sayang itu kita harus cinta sama diri kita sendiri. Betul. Tapi kalau misalnya kita mau mencintai diri kita sendiri nih Kak, tapi ada orang yang tidak mendukung, apalagi kalau misalnya orang tua kita yang tidak mendukung, itu gimana tuh Kak? Nah, betul banget. Kalau misalkan gimana cara kita mengubah kritikan menjadi kasih sayang ya, atau bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri. Jujur aku juga kalau misalkan dihadapkan dengan kegagalan, aku masih suka nih Kak nyalahin diri aku sendiri. Aku berbicara mengenai inner voice yang suportif, belum tentu aku bisa menjalankan atau menerapkannya di kehidupan aku. Cuman sekarang aku ingin apa nih? Aku ingin di masa depan aku ingin bisa apa? Misalkan aku di masa depan aku ingin bisa bahasa Inggris. Nah, aku akan coba untuk belajar bahasa Inggris. Walaupun aku yakin bukan hal yang mudah buat aku menguasai bahasa Inggris. Tapi dari aku terus belajar, misalkan sehari 5 vocab atau satu hari ini minimal aku dengar satu podcast, itu buat aku ngerasa menemukan hal baru yang aku suka gitu Kak. Jadi dari aku belajar bahasa Inggris atau dari aku mendengar bahasa Inggris, walaupun aku belum paham nih semuanya, tapi aku udah nemuin sesuatu yang aku suka. Dan dari situ aku bisa ngerasa kayak ternyata aku bisa loh Kak. Aku bisa untuk belajar, aku pelan-pelan bisa untuk bertumbuh kayak gitu. Jadi di situ tumbuh rasa diri aku kok hebat kok gitu. Aku nggak seburuk itu, cuman nanti kalau memang aku dihadapkan lagi dengan kegagalan, ya nggak jauh-jauh lagi, aku pasti akan sedih, aku pasti akan murung kayak gitu. Tapi ya gimana caranya supaya aku tuh saat aku gagal, besoknya aku bisa terus bangkit kayak gitu Kak. Tapi Kak, peran orang tua tuh pengaruh gak sih buat inner voice kita tuh? Pengaruh banget teman-teman, karena peran orang tua ini kan inner voice ini kan dibentuk ya, atau terbentuk dari didikan, dari parenting, dari lingkungan, pertemanan itu. Jadi peran orang tua ini benar-benar berpengaruh banget untuk inner voice seseorang gitu. Misalkan inner voice dia itu lebih sering kritik, sifatnya kritik. Nah, mungkin saat di keluarga atau saat di pertemanan mereka lebih sering mendapatkan kritikan kayak gitu. Kalau misalkan inner voice seseorang itu sifatnya suportif, mungkin di keluarganya, di pertemanannya, di lingkungan tempat tinggalnya, itu dia lebih sering mendapatkan dukungan daripada kritikan kayak gitu Kak. Jadi pengaruh dari lingkungan, dari orang tua itu benar-benar mempengaruhi bagaimana jati diri kita terbentuk kayak gitu Kak. Tapi kan kadang kita suka minder nih ya Kak, buat kayak
aduh pengen ngelakuin banyak hal kayak gini-gini, tapi kadang suka mikirin omongan orang lain atau misalnya orang tua bilang kayak kenapa sih kayak gini 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 gitu loh. Gimana tuh Kak? Betul, mungkin di sini case-nya tuh kamu ingin sesuatu, Kak Aiska ingin sesuatu, tapi belum dapat dukungan dari orang tua, Iya. misalkan. Nah, itu pasti orang tua itu nggak ngedukung kita punya sebab lain, Kak. Kayak misalkan orang tua nggak ngedukung organisasi. Karena memang ada kekhawatiran orang tua ke kita, kalau kita berorganisasi, takut akademiknya turun, takut kita kecapean terus sakit, drop, dan akhirnya kita nggak bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Itu kan menjadi salah satu penyebab kenapa orang tua melarang kita. Mungkin kalau misalkan itu terjadi di antara kita kayak gitu, kita bisa buktikan kalau kita berorganisasi, kita sibuk dengan rapat segala macam, tapi tidak mengubah atau menurunkan akademik kita nih Kak, gitu. Jadi sebelum orang tua kita ini marah atau tidak mendukung kembali, kita sudah bisa membuktikan ini loh mah, ini loh ya, aku walaupun berorganisasi, aku walaupun padat kegiatan, aku masih bisa untuk mempertahankan akademikku seperti itu Kak. Jadi adanya bukti yang kita kasih ke orang tua itu mungkin bisa membuat orang tua lebih percaya kepada kita. Oh, berarti jatuhnya kita harus balance yang mana kapan kita bisa berorganisasi dan kapan kita bisa akademik. Betul banget Kak. Tapi Kak, kan kadang kalau misalnya kita ngebahas inner voice ini kayak misal orang bilang kita berisik, bawel, terus abis itu jelek atau apapun itu, kan pasti kan ngaruh ya sama mental kita ya. Itu gimana tuh Kak? Nah, betul banget. Itu adalah salah satu. Kadang bercandaan juga kan suka, orang kalau bercanda suka kayak gitu ya Kak. Kayak ya udah sih namanya bercanda gitu. Kayak baperan banget sih lu kayak gitu kan. Mungkin langkah kecilnya ya yang bisa kita lakukan untuk menerapkan inner voice yang sifatnya suportif itu, jangan tunggu sempurna untuk kita mencintai diri kita, tapi cintai diri kita dengan kesempurnaan. Kayak gitu Kak. Maksudnya apa sih mencintai diri kita dengan kesempurnaan? Ya kalau kita bisa memaafkan orang lain, kita bisa mencintai orang lain, kenapa kita nggak bisa sempurna mencintai diri kita sendiri? Mencintai kegagalan, berdamai dengan kegagalan, menerima sikap atau sesuatu hal yang belum baik di diri kita. Kayak gitu Kak. Tadi ngomong-ngomong apa berdamai ya Kak. Kalau misal kita buat berdamai pun, kan buat berdamai juga susah ya Kak. Terus buat kita ngungkapin apapun itu juga susah ya Kak. Ke orang-orang terdekat kita atau ke kerabat, ke sahabat, ke orang tua juga. Itu kan susah ya. Itu gimana Kak caranya? Iya, kadang emang kita punya keinginan tapi kita belum bisa untuk mengutarakannya ya, karena takut orang itu tersinggung atau takut dijudge kurang baik lah gitu sama orang. Menurutku kalau misalkan kakak itu menjalankan sesuatu ya baik gitu ya, menjalankan sesuatu emang tujuannya baik, ya udah diutarakan aja Kak, tapi dengan bahasa-bahasa yang bisa diterima juga dengan orang lain gitu, tidak menyinggung perasaan orang lain. Kalau misalkan mereka yang kita bicarakan atau yang mereka yang menjadi target penyampaian pesan kita gitu masih tetap belum bisa menerima, berarti bukan salah di diri kita Kak, karena kita sudah menyampaikan maksud kita, tujuan kita untuk apa dengan cara yang baik kayak gitu. Oke, terus langkah kakak buat ngerubah kritikan jadi buat berkembang tuh apa tuh Kak? Ya, jadi kan yang tadi kita bahas ya Kak, inner voice itu yang kayak kita ngaca, terus kita, kok aku gendut banget ya? Atau kalau misalkan kita gagal sesuatu, kok aku gagal terus ya? Itu nggak apa-apa, kita akuin kalau kita gagal, nggak apa-apa kita sedih, validasi perasaan diri kita sendiri tuh itu perlu banget Kak. Tapi dibarengi dengan kata kayak misalkan, aku hari ini gagal, tapi aku masih punya kesempatan untuk terus mencoba, kayak gitu Kak. Oke. Apa namanya ya? Kalau kakak kan dibalik itu semua kan kadang susah ya buat ngelakuin itu, dan pasti perlu, kadang kita suka overthinking tiap malam dan lain-lain. Kan kepikiran terus ya omongan orang, itu gimana? Ya, yang kayak tadi aku bilang ya Kak, kalau misalkan aku berbicara tentang inner voice pun
inner voice suportif pun aku belum bisa untuk menerapkannya secara sempurna gitu di kehidupan sehari-hari. Mungkin kakak bisa apa nih penyebab kakak overthinking? Kita cari tahu apa sih yang bikin kita overthinking. Misalkan kayak denger lagu galau, kita bisa overthinking kan kak? Nah mungkin bisa dikurangi tuh denger lagu galau supaya tingkat overthinking kita juga berkurang. Atau kayak tadi kakak lagi suka apa? Kakak kerjain itu, kakak ada waktu luang, misalkan kakak suka melukis, kakak melukis. Jadi pikiran-pikiran kita tuh tertuang dalam sebuah atau sesuatu yang kita sukai kayak gitu kak. Oke, pesan kakak buat teman-teman yang nonton podcast ini tuh apa sih kak? Buat apa? Biar kita nggak insecure, nggak inner voice dan lain-lain tuh apa? Oke, teman-teman terima kasih banyak sudah menonton video ini. Pesan dari aku, nggak apa-apa kalau teman-teman gagal, kita gagal, kalau kita belum berhasil dan pencapaian yang kita punya itu belum sebanyak orang lain. Tapi kita harus percaya satu hal bahwa ketika Allah sudah menakdirkan apa yang jadi milik kita, itu akan kembali lagi ke kita. Dan kita ini hidup bukan cuma hari ini, masih ada hari esok, masih ada besoknya lagi untuk terus kita berusaha kayak gitu. Jadi misalkan teman-teman sering banget nih kalau suka terlintas kayak aku nggak bisa, aku belum jadi anak yang membanggakan orang tua. Nah, nggak apa-apa teman-teman, mungkin memang belum waktunya dan memang belum saatnya gitu. Karena kan Allah ngasih sesuatu ke kita itu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Mungkin saat ini kita belum membutuhkan itu. Jadi teman-teman, coba ubah inner voice yang sifatnya kritik menjadi inner voice yang sifatnya suportif. Kayak misalkan, aku kesel banget nih, aku lagi kesel banget sama diri aku karena nggak berhasil terus atas suatu hal. Ya udah coba katanya, kalimatnya tuh diubah kayak nggak apa-apa aku nggak berhasil hari ini, nggak apa-apa aku gagal hari ini, tapi aku masih punya hari esok untuk aku terus berusaha dan mencoba lagi. Karena Allah pasti akan kasih jalan untuk kita kalau kita mau berusaha dan berdoa seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya kita harus apa namanya? Kita harus membentuk cara seseorang memaknai kritiknya dengan baik dan kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Betul. Jadi kita harus mencoba lagi walaupun kita tetap gagal ya kak ya. Betul. Oke teman-teman, terima kasih udah jangan lupa nonton podcast ini dan terima kasih. Dadah, sampai jumpa kembali.